Melek nih dia, senyum lagi, ngeliatin Hakim lagi, senyum lagi, ngeliatin Hakim lagi, duduk dengan kaki selonjorin kan, Iya. kaki selonjorin, duduk ngeliatin Hakim. Mereka saling tatap-tatapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi bersama gue Fahmi di Jembatan Hitam Story Mystery. Kali ini gue kedatangan narasumber yang gue yakini gue udah nggak lama ketemu sama dia, ya kan, udah lama banget gue nggak ketemu sama dia. Nah, dia dulu teman sependakian gue dan banyak banget cerita-cerita mengenai tentang dia lah. Aja kita kenalin narasumber ini, temen gue. Dek, apa kabar nih Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Dek sekarang Dek? Sekarang ya sibuk kerja aja sih. Kerja aja. Kerja ya. Kerja. Makanya lu ngilang dari dunia peredaran pergunungan karena sibuk kerja. Sibuk kerja, udah nggak ada waktu. Oh. Karena kerja gue udah nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Hmm. Oh, jadi full seminggu 7 hari. Seminggu 7 hari full. Hari ini ngomong-ngomong kan kita udah ketemu. Nggak ketemu lama nih ya kan. Pasti banyak banget ya kan yang pengen lu ceritain tentang misteri pendakian seputar gunung. Hari ini lu mau ceritain apa nih di Jembatan Hitam? Di sini gue mau cerita waktu gue mendaki bersama temen gue berenam mendaki Gunung Gede. Taruh stop dulu, oke? Yang lain pasti pada penasaran temen gue bakal cerita apa. Tetap tunggu di Jembatan Hitam Story Mystery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dede. Gue mau cerita tentang pendakian gue bersama 6 teman gue di Gunung Gede. Di sini pertama gue mendaki berenam walk sama teman gue. Namanya Hakim, Bolo. Nah, ada di sana Bolo, temen Oke. gue. Bolo. Adit, Bang Lenon, sama Komeng dan gua. Nah, di sini gua mendaki berenam ikut open trip salah satu kampus. Nah, kenapa gua berenam mutusin untuk ikut salah satu kampus itu karena dulu akses naik ke Gunung Gede ya lu tau lah agak ribet. Kita mesti daftar online, kita harus nyerahin KTP atau segala macam. Jadi gua mutusin untuk temen gua nawarin nih, kebetulan kampusnya lagi ngadain open trip. Dan gue diajak lah sama temen gue itu. Jadi gue berenam mutusin untuk ikut di open trip kampus itu. Dan akhirnya berenam gue jalan ke kampus itu. Kalau nggak salah sekitar hari Selasa. Hari Selasa gue berjalan dari Mangga Besar nih, berenam nih. Iya. Gue berjalan dari Mangga Besar, gue naik busway ke arah Blok Camp. Karena salah satu kampus itu berada di sana. Dan gue ketemu lah sama teman kampus gue itu yang kuliah di sana. Dan gue ikut dan gue dikenalin sama koordinator open trip itulah. Untuk seenggaknya daftar dulu bawa teman gue ini, bawa gue berenam itu untuk ikut open trip itu. Nah, setelah itu gue jalan ketemu teman gue itu. Udahlah, kita berangkat lah sekitar pukul jam 12. Iya. Dari kampus itu berangkat pukul jam 12 ke basecamp Putri. Gue naik dari basecamp Putri. Dari basecamp Putri itu kita nggak langsung naik nih. Nggak langsung naik. Ya kita istirahat di basecamp Putri. Terus koordinator open trip itu ngecek seluruh anggotanya nih. Persiapannya apa, bekal yang harus dibawa. Nah, gue bersama teman gue ini juga ngecek nih, packing ulang lah. Biasa. Kita packing ulang dulu, packing ulang. Apa ada yang kurang atau apa mungkin ada yang harus ini harus ditinggalin atau apa supaya nggak terlalu ada beban juga buat naik. Setelah itu nyampe lah pagi. Kita udah istirahat, isi packing ulang, kita istirahat bentar ngopi. Ya bagian temen gue ada yang tidur istirahat dan gue pun juga tidur. Like itu sekitar ya 2 jam lah paling lah gue tidur. Pagi. Nah, setelah kita mau berangkat pagi mau naik. Biasalah kalau kita open trip itu ada kayak acara dulu lah gitu. Iya. Kita kan namanya kita ikut open trip gitu kan kita harus ikutin peraturan juga yang ada.
Kita ngumpul di situ, koordinator kasih pengarahan sama koordinator itu bla bla bla. Nah udah dong, sekitar pukul jam setengah 9 kita udah mulai naik. Oh, setengah 9 gue. Setengah 9 pagi kita udah mulai naik. Ya sekitar masih di perkebunan warga lah itu. Koordinator itu mutusin untuk menanam pohon bersama. Dan kita berenam orang ini tadinya udah pengen langsung tancap gas, cuman kata temen gue udah ikut aja. Nah akhirnya kita ikut nanam pohon, 1-2 pohon, bibit pohon itu kita tanam, dan kita akhirnya misah sendiri berenam. Kita agak ke ujung lah, kita ngerokok, bercanda. Emang di situ teman gue itu ada salah satu teman gue yang bercandanya ya ketawanya agak kenceng atau gimana kayak gitu. Udah selesai mereka pada menanam pohon, berangkatlah kita. Berangkat. Tapi gue ngedulin rombongan mereka nih. Jadi lu paling depan nih ya? Paling depan. Kan gue menduluin, ya sampai pertengah jalanan, ya kita nggak ada apa-apa, masih santai lah, masih bercanda, masih ya biasalah supaya nggak ngilangin gabut lah istilahnya, bercanda atau apa. Sampai di pos 1 kita ketemu rombongan yang open trip gitu. Kita masak, ngopi, bikin minum apa gitu, minum lah. Nah setelah itu karena kita yang nyampe duluan di pos 1, kita untuk mutusin pamit izin duluan untuk naik ke atas. Naik di perjalanan juga masih santai lah, masih biasa lah, bercanda ini. Nyampe lah kita duluan ke Surya Kencana sekitar pukul jam 1:30. Oh jadi cepet nih ya? Iya, 1:30 kita udah nyampe duluan, karena kita mikir udahlah kita nyari tempat dulu nih. Karena kita bukan cepet-cepet gitu, bukan karena pengen wah puncak itu enggak, kita juga pengen nyari lahan lah buat tenda buat mereka juga, seenggaknya kita ngebantu lah, ada sedikit ngebantunya gitu. Nah kita udah nyampe Surken, gua berenam itu masang tenda, kalau nggak salah di situ 2 tenda gua pasang, dan gue ngetekin lahan buat tenda mereka open trip itu juga. Nah mereka datang nih, udah gue langsung tekin. Kita langsung mereka datang, gue kasih unjuk nih bang, sini ente di sini, di sini. Dan mereka, oh ya bang makasih ya. Nah udah dong malam, dan malam ada salah satu temen gue nih, namanya Hakim. Biasalah kita kan tenda 2 orang, emang 2 tenda itu berenam emang agak sedikit sekitar enggak, sama tenda open trip itu agak jauh. Kita 20 meteran lah kali kalau nggak salah gitu. Kita udah paling di ujung nih yang dekat banyak pohon edelweiss itu tuh. Nah kita di situ, temen gue ya biasalah bercanda begini. Emang salah satu temen gue ini emang dari awal pendakian yang pas nanam pohon itu, dia bercandanya ketawanya udah kayak keterlaluan banget. Ya di situ gue kan nggak ada mikir apa-apa karena gue tahu sifat asli temen gue lah, kayak gimana gitu. Udahlah bercanda sampai tengah malam, jam 2, jam 3 kita untuk mutusin untuk tidur. Setelah kita masak kan kita tidur. Sampai lah besok pagi kita masak, ngopi, makan mie instan kayak gitu. Jam 10 kita mutusin untuk naik ke puncak. Jadi duluan nih ya? Duluan. Salahnya kita berenam itu emang kagak ngomong sih sama rombongan open trip ini. Iya kagak ngomong karena ya kita pengen duluan lah gitu. Karena takutnya kalau kita ngomong, pikiran gua sama temen gue ini ya kagak enak gitu, ganggu apa gitu. Nah pas gua mau naik ke puncak, temen gua 2 orang ini yang bernama Hakim yang gue ceritain yang pas pertama dia bercandai keterlaluan itu, sama satu lagi temen gue yang namanya Adit, itu ngelihat kakek-kakek. Ini pas mau naik ke atas? Pas mau naik ke puncak, itu ngelihat kakek-kakek sekitar 200 meter. Dari pas mau naik ke puncak kan ada kayak banyak pepohonan gitu. Itu ngeliat kakek-kakek berjubah putih, sorban putih, jenggot panjang, duduk sila. Duduknya sila sama tongkat tancepin batu. Tongkatnya ditancepin ke batu gitu. Di situ temen gue belum cerita ke gue, masih
mereka masih biasa lah gitu. Dan gue pun nggak ada ngerasa apa-apa karena kan yang ngeliat berdua mereka doang. Naiklah ke puncak kita. Naik ke puncak, sampai nih kita puncak foto-foto. Emang saat itu cuaca kurang mendukung dah, kabut semua. Akhirnya kita cuman foto-foto sejam lah. Foto-foto sejam sekitar jam setengah 12. Setengah 12 kita mutusin untuk turun pelan-pelan nih, turun santai lah sambil kita nungguin yang open trip itu. Turun santai. Nah, pas mau turun kita istirahat di situ, nungguin yang dia ada di atas. Nungguin yang open trip itu, nungguin sekitar sejam setengah lah, gue nungguin mereka. Ketemulah mereka datang nih, nggak lama nih, satu persatu datang turun. Gue ditegur, bang ya gimana? Ayo bang jalan bang gini. Oh iya duluan bang, saya mau istirahat dulu, mau ngopi itu. Udah dong, nah kloter open trip mereka udah terakhir nih turun nih. Udah turun terakhir nih. Di atas gue lihat sisa sedikit banget tuh orang. Itu bukan bagian dari open trip kampus itu, salah satu kampus. Karena kenapa gue bisa bilang bukan salah satu bagian kampus itu, karena mereka yang open trip itu dikasih kaos untuk penanda. Penanda lah ya, untuk biar penanda nyasar di mana. Iya, untuk penanda. Dan gue pun dikasih. Cuman sebagian yang make gitu. Karena yang dikasih itu gue dikasih dari kampus itu udah dipakai duluan. Jadi kan kita nginep kan udah kita harus ganti salinan. Nah, udah dong. Mereka udah turun semua yang open trip sekitar setengah jam. Gue turun nih. Kita mutusin turun nih. Turun semua. Turun. Nah, nggak lama udah agak gimana ya, kabut kayak mau hujan lah gitu. Mau hujan. Dan teman gue nih duluan nih, Adit, Bolo, sama si Komeng. Sisa gue sama Bang Lenon. Bertiga sama Hakim. Bertiga sama si Hakim. Nah si Adit ini udah bukan mutusin sih, jadi mereka udah duluan lah turunnya gitu. Cepet lah gitu. Ya gue bertiga di belakang gitu, ngobrol. Nah sebelum nyampe base camp Kandang Badak, teman gue ini si Hakim ngomong, taruh deh gue kencing dulu. Oh ya udah kencing aja, gue bilang Kim. Gue tunggu di sini. Udah nggak usah, lu turun duluan aja sama Bang Lenon. Ya gila, masa gue ninggalin sih, gue gituin ya kan. Udah nggak apa-apa, di atas masih ada orang ini kok. Gitu. Oh ya udah gue tunggu Kandang Badak ya. Pokoknya sebelum lu ada Kandang Badak, ya gue nggak bakal turun. Ya udah lu tunggu Kandang Badak aja. Kalian bilangin tuh anak-anak tunggu Kandang Badak. Oh ya udah gue tunggu Kandang Badak. Nyampe lah gue nih Kandang Badak nih. Berdua nih sama Bang Lenon nih. Ketemu nih sama Adit, Bolo sama Komeng nih ketemu nih. Ketemu. Gue tegur dong. Si Bolo ada air gak lu? Ada nih. Bolo nanya, Hakim mana nih? Belakang lo tadi ngencing. Gue mau tungguin tapi dia nggak mau. Oh yaudah, tungguin aja sini. Nah tungguin sekitar adalah 2 jam. Lu di Kandang Badak nih? Di Kandang Badak. Gue udah masang flashlight. Karena kan terlalu lama, karena gue mikir udah mau hujan juga. Kita jaga-jaga. Gue pasang flashlight, gue masak kopi lagi dong sama temen gue. Berlima. Kopi kok nggak. Nah akhirnya ada pendaki yang turun. Gue kira bareng sama si Hakim. Gue tanya, Bang, di atas ketemu teman saya gak? Gimana Bang ciri-cirinya? Yang gini ceritain nih kan cirinya. Oh iya Bang, di atas ada tadi lagi cingak-cinguk. Gue lihat dari jauh dia kayak ngomong sendiri Bang. Wah, yang bener Bang. Iya katanya. Oh yaudah makasih Bang ya. Berarti kan di situ gue masih mikir positif Pak. Mungkin nyanyi kali nih si Hakim nih, karena kan kalau kita jalan sendiri kan bete ya, kita kadang suka nyanyi cingak-cinguk kan wajar lah, namanya di dalam kan kita nikmatin alam. Nah udah dong, gue selesai nanya itu, gue tungguin lagi sampai sejam kagak turun-turun. Nah sekitar 10 menit kemudian si Hakim tau-tau turun tuh. Gue ngeliat dia nih. Ngeliat dia, tapi auranya udah beda. Gue ngeliat dia tuh auranya udah beda. Dia udah pakai
ponco jas hujan. Jas hujan dia udah gitu terang banget lagi kayak jas hujan damkar dah warna oranye gitu, terang banget. Gue tanya dong sama dia, Kim lu kemana lama banget? Ah enggak, gue tadi habis kencing katanya. Terus gue ketemu pendaki cewek. Dia bilang begitu sama gue, pendaki cewek katanya. Ah yang bener lu pendaki cewek. Gue perasaan dari tadi gue lihat nggak ada pendaki cewek dah, cuman cowok mulu. Terakhir tuh ada pendaki cowok, gue tanya sama lu, katanya lu lagi cingak-cinguk begitu aja. Enggak, nih ada pendaki cewek bareng sama gue lagi ngencing, selesai ngencing, pendaki cewek tau-tau nyamperin gue gitu. Nyamperin, gue tanya katanya, dari mana katanya. Adalah dari salah satu kota, dari kemana ya, Tangerang kalau nggak salah. Teman-temannya kemana, ditanya itu masih Hakim itu. Udah duluan katanya. Tapi dia pendaki cewek itu pakaiannya biasalah kayak pendaki, cuman kalau cewek kan pakai depek doang, kagak keril, depek lah gitu. Nah gue kayak biasalah sama dia ngobrol, kata Hakim gitu, ngobrol. Pas gue mau ketemu sama lu di sini nih kandang badak, pas gue mau nyampe kandang badak, kok pendakinya nggak ada. Gue sadar-sadarnya pas ditegur sama lu, deh katanya. Pas gue nengok pendaki nggak ada. Gue yakin sih kayaknya dia nungguin temennya tuh di atas. Berarti dia masih ada di atas nih. Iya, pemikiran si Hakim begitu. Karena masih ada di atas nih. Nah, sempet cekcok nih. Gue udah pirasat di situ udah nggak bener. Wah, ini si Hakim udah nggak bener nih. Gelagatnya udah nggak bener. Karena yang setahu gue, pendaki terakhir itu yang gue tanya itu, ngeliat temen gue apa enggak. Yang sebelum Hakim turun. Itu ada sekitar 5 orang. Itu cowok semua dan nggak ada cewek. Itu cowok semua. Gue tanya itu, setahu gue itu doang kloter pendaki. Apa terakhir? Si Hakim, gue cekcok nih di sini nih sama Hakim. Taruhlah gue mau ke atas lagi, kasihan kata Hakim gitu. Emang dia kalau bercanda emang lepas ketawa, tapi dia sama temen emang solid ya kan. Sama orang lain juga lah gitu. Dia kepeduliannya tinggi banget. Nah, gue cekcok nih, gue bilang, Kim udah Kim lu turun aja, gue bilang. Udah itu, nggak bener dah pokoknya. Nah, gue sama Bang Lennon sama teman-teman gue berlima ini udah nyuruh dia turun tuh, tapi dia tetap enggak. Apaan sih lu? Gue lihat jelas itu pendaki cewek katanya. Orang gue ngobrol kok sama dia. Katanya gitu. Orang gue ngobrol kok, masuk kalau bukan orang mau so iya nyautin gue sih katanya gitu. Tapi kan pirasat gue sebagai teman kan yang masih sadar lah gitu. Itu bukan orang. Udah pirasat gue berlima itu bukan orang. Gue berlima itu pas Hakim bilang pengen naik ke atas, udah langsung tengok-tengok kan berlima gitu. Udah tarik-tarik kata temen gue gitu. Udah tarik-tarik nggak beres. Akhirnya udah Kim gue tarik turun. Gue cekcok tuh di atas. Udah lu mau turun aja duluan. Kekeh tuh si Hakim. Udah lu turun duluan, gue menunggu ini cewek katanya. Kasihan sendirian. Mana mukanya kayak kedinginan banget lagi. Karena emang posisinya di situ hujan. Udah deres lah hujannya gitu. Nah, akhirnya gue tarik nih berlima. Baru tuh Hakim mau. Cuman mau sambil ngedumel. Selama perjalanan itu sambil ngedumel si Hakim itu. Ngedumel tuh. Ah lu kasihan itu cewek gini. Gue kasih penjelasan kan sama Kim. Kim itu bukan cewek, bukan orang. Gue bilang. Itu bukan orang Kim. Enggak orang, jelas-jelas kok orang. Orang pakai depek kayak pendaki gimana sih kata dia gitu. Tapi Kim, itu kloter terakhir pendaki itu yang gue tanya itu berlima. Pendaki itu rombongan berlima itu doang. Gue nanya lu sama rombongan kloter terakhir itu. Dia nemuin lu, dia ke orang bingung ngomong sendiri. Ah, udah lu jangan ngomong enggak di sini. Gunung nih kata dia gitu. Padahal kan gue ceritakan yang sebenarnya ya, yang gue tanya sama yang orang itu berlima itu. Nah, udah dong, singkat cerita. Gue jalan sambil ngedumel. Masih kekeh tuh Hakim mau ke atas. Ah, gue penasaran nih. Gue mau ke atas. Itu udah gelap sekitar 5:30. Hujan makin kenceng. Wah, gue kalau ceritain merinding ya.
Hakim tetap ke atas, kekeh tuh. Tapi gue sama berlima sama temen gue ini udah deh, kita mutusin jagain dia nih. Dia udah nggak bener nih, si Hakim ini nih udah nggak bener. Akhirnya kita berlima nggak ada yang bisa deh nih. Satu capek kita istirahat semua udah. Iya biarin deh, yang rombongan open trip nyampe duluan, kita nggak masalah lah, ya kan. Jalan sambil ngedumel si Hakim. Gak lama Hakim berhenti, nengok kanan kiri dengan wajah muka yang polos, tatapannya kosong, melihat selalu ke arah hutan niatnya kanan kiri. Gue kan berlima kan makin takut aja gitu. Mana ya, kata Hakim sambil ngomong kayak gitu, mana ya. Gue langsung berlima langsung, oh ada nggak beres nih, gue bilang udah nggak beres. Sampai udah gelap, 5:30 gelap dong. Udah gelap, 5:30 gue nyalain headlamp lah, ya kan. Udah langsung gue gandeng lah Hakim. Kim, udah Kim, gak usah mikirin apa-apa lah, gue bilang. Kita naik bareng, berenam, kita pulang harus bareng berenam. Enggak dek, kata. Gue ngeliat itu pendaki cewek, kasihan. No, lu lihat no, dia nyenter ke belakang, itu nggak ada orang. No, lu lihat no, kasihan no, sendirian no. Di atas maksudnya gelap-gelapan begini. Gila ya, tega, cewek lagi, kata. Kim, itu bukan orang, Kim. Itu bukan orang, aku gitu nih kan. Enggak, lu sadis amat sih lu. Ini coba sumpah sama ini cewek lu kayak gimana, kata Hakim begitu. Ya udahlah, akhirnya ada tuh Bang Lennon kan, dia kan senior di antara mereka, ya kan, kasih penjelasan. Agak sedikit mengerti tuh si Hakim, agak sedikit mengerti. Nah, jalan sebentar, ketemulah shelter. Ketemu rombongan. Ketemu rombongan 2 cowok sama 1 cewek. Yang cowok 2 itu lagi ngobrol, ngebalakangin si cewek nih. Si ceweknya itu kayak orang beginilah, tapi dia berdiri kagak duduk. Di shelter itu begini, tapi dia berdiri kagak duduk. Gue negor dong si yang pendaki itu, sekalian gue istirahat kan. Bang istirahat ya. Oh iya bang, istirahatnya sini. Gue minum lagi. Nah si Hakim ngeliatin cewek itu mulu. Nah temen gue si Adit ini negor tuh, cewek kenapa, kasihan begini mulu, kata temennya itu. Langsung nyautin, biarin deh, paling kecapean, katanya gitu. Emang kita istirahat di sini minta requestan dia sih, karena dia udah capek. Akhirnya coba bang kasih minum nih. Pas ditegor sama temennya, weh minum nih. Itu mukanya, matanya melotot bang, liatin si Hakim. Kita di situ total gue jadi bersembilan kan. Nah si cewek ini ngeliatin si Hakim juga ngeliatin. Nggak lama ngeliatin, melek, melotot gitu, senyum, sambil senyum ke Hakim, senyum begitu. Tapi mukanya kayaknya bukan dia gitu. Kata temannya juga, ini mah bukannya dia, kata begitu. Bukannya dia nih. Akhirnya nggak lama jatuh nih cewek ini nih. Kita panik dong. Wih kok jatuh? Langsung diangkat lah sama kita nih semua. Angkat. Si Hakim masih bengong aja di situ, masih ngeliatin cewek, bengong aja ngeliatin tuh cewek. Angkat, nggak lama dikasih minum lah, minyak kayu putih, minum. Woi bangun. Kenapa lu, kenapa? Kasih minyak kayu putih kan. Melek nih dia. Senyum lagi. Ngeliatin Hakim lagi. Senyum lagi, ngeliatin Hakim lagi. Duduk. Dengan kaki selonjorin kan. Iya. Kaki selonjorin, duduk ngeliatin Hakim. Mereka saling tatap-tatapan. Mereka tuh berdua saling tatap-tatapan. Akhirnya sama teman gue, Hakim dijauhin lah. Si Hakim itu dijauhin. Gue bilang ini udah nggak beres nih, gue bilang sama temen gue nih. Gue bilang dong sama yang 2 orang cowok itu, bang ini nggak beres bang, gue bilang. Ini temen gue sama temen lu kayaknya bukan mereka nih, gue bilang nih. Kalau nggak gue pisahin dulu deh ya. Gue turun duluan deh, gue bilang. Gue cari bantuan karena jaraknya dari shelter itu ke base camp Cibodas udah nggak jauh.
gue turun duluan deh cari bantuan. Nggak lama gue mau turun, si itu cewek itu pingsan lagi. Tapi kan gue nggak mau ngambil resiko lagi dong, gue selamatin temen gue dulu nih. Kalau gue ke situ lagi, yang ada mereka nggak jelas lagi nih berdua nih ya kan. Ini dong, gue nyari bantuan, nyampe lah gue ke base camp Cibodas. Itu sekitar jam 8 lewat itu base camp Cibodas tuh. Nggak lama, gue minta tolong sama yang open trip itu. Pertama gue ngomong karena kan gue bingung nih mau minta tolong sama tim SAR caranya gimana nih, karena di atas masih ada 3 orang dengan keadaan kayak begitu tuh temennya si cewek. Akhirnya gue minta tolong sama koordinator yang open trip itu, gue diarahin untuk ke tim SAR itu minta bantuan. Nah, jika cerita gue minta bantuan, gue ceritain semuanya gini-gini. Berangkatlah mereka tim SAR itu ke atas buat ngejemput. Gue nggak boleh ikut. Gue harus njagain temen gue nih, si Hakim ini, karena kan gue udah ceritain semuanya. Iya. Nah, gue ceritain semuanya. Tim SAR ke atas, gue nunggu sekitar setengah jam gue nunggu di base camp. Gue sambil gue kasih minum si Hakim. Kim sadar, itu bukan orang. Enggak, gue masih mikirin cewek tadi katanya. Gue masih mikirin cewek tadi, gimana ya katanya gitu. Udah Kim, itu bukan orang, udah sadar. Udah lu ngerokoknya nih, ngerokok, gue bilang. Kasihlah rokok, minum, ngerokok. Setengah jam gak lama turun, nyampe base camp. Nah, gak lama tim SAR turun nih, yang ngejemput 3 orang itu nih, yang sama cewek pingsan itu tuh. Turun, nyampe lah mereka di base camp. Pas nyampe, selang 2 menit, nyampe surupan cewek itu. Di base camp. Kaget kita. Teriak-teriak cewek itu. Wah. Dan tiba-tiba Hakim langsung diri. Pengen nyamperin. Seolah-olah dia bisa ngobatin. Padahal dia nggak bisa. Gue tarik lagi si Hakim. Ngapain? Enggak. Udah lu duduk saya sini. Enggak, gue pengen nyamperin itu. Enggak, udah lu duduk aja. Teriak-teriak si cewek itu. Dan si cewek itu sambil ngomong, temen gua. Dan kita berlima panik dong. Kok diteriak begitu? Gue takutnya yang dia bilang temen gue itu ternyata si Hakim. Nyangkain temennya dia. Dan kita langsung berpikiran flashback lagi yang, wah, jangan-jangan si cewek itu kerasukan cewek yang di atas ketemuin si Hakim. Temen gua katanya. Teriak-teriak lah. Akhirnya gue disamperin sama tim SAR kan. Bawa temen kamu ke bawah. Ke Cibodas tuh yang tempat jajanan itu. Iya Pak, baik. Tapi jangan semua ya. Sisain kamu nih, gue. Jadi kamu di sini untuk ceritain semuanya kenapa gitu. Dan gue masih di standby di base camp, dan yang bawa Hakim itu Bang Lenon, Bolo, Adit sama Komeng. Yang bawa itu. Kenapa gue suruh mereka bawa? Karena kan ada Bang Lenon yang senior lah. Jadi dia lebih tahu lah buat kasih pengarahan yang ke lainnya. Dan bawa, dan gue beserta koordinator open trip itu dan anggota open trip itu yang salah satu kampus itu masih di situ, masih standby di base camp itu, nyeritain semuanya gitu loh. Dan gue ketemu tim SAR dan dipanggil lah. Gue nggak tahu itu kuncen situ apa orang pinter situ, gue juga nggak ngerti lah. Dipanggil sama tim SAR itu, diobatin. Dan kata orang yang ngobatin itu, nih yang makhluk ini nih habis ketemu sama salah satu orang pendaki. Situ gue langsung kaget. Wah, apa iya dugaan gue bener? Mungkin dia ketemu Hakim. Udah dong, gue diam ya di situ. Tapi gue nggak ngomong, cuman dalam hati gue doang. Dan dia ngiranya pendaki itu adalah temannya dia. Gitu. Udah gue diam, akhirnya disembuhin.
tim SAR itu ngomong ke gua, emang kalian ngelakuin apa di atas, kok bisa sampai kayak gini teman kalian, katanya. Ya gimana ya pak, ya mohon maaf juga sih sebelumnya, saya di atas emang agak, kita bercandanya agak brutal lah kalau dibilang. Ya emang ini kesalahan gue sih berenam lah gitu, kita nggak mau salahin satu orang doang si Hakim gitu, cuman emang kita bercanda kan. Kita udah brutal pak, bercanda atas, ketawa lepas, yang lain udah pada tidur, kita jam 2 malam ya masih ketawa lah, masih ketawa-ketawa. Dan si Hakim itu ketawanya emang paling kenceng pak, bukan karena dia gimana ya pak ya, bukan karena dia emang udah sifatnya begitu pak. Di rumah pun dia begitu, ketawanya udah paling lepas. Dia tuh orangnya nggak bisa serius pak sebenarnya, makanya saya kaget pas tadi ketemu saya di kandang badak, dia serius. Karena saya tahu banget itu bukan dia. Ya lo pasti kenal lah yang nama Hakim. Kenal gak lo Hakim? Ada kan? Ada. Nah, oh ya udah lain kali jangan kayak gini ya. Ini penunggu sini yang mungkin nandain si Hakim. Dia nandain si Hakim. Dan gak lama cewek itu udah disembuhin. Yang orang pinter itu yang bisa ngobatin lah, nyamperin si Hakim buat ngobatin juga. Nyamperin si Hakim buat ngobatin. Kata orang pinter itu kaget, ntar lu, wah ini bukan teman kamu, ini udah bukan teman kamu, katanya. Ah yang bener pak, iya ini udah bukan teman kamu. Yaudah yuk kita samperin sama yang orang bisa ngobatin itu. Jadi saya samperin, udah duduk aja situ. Di situ Hakim masih pengen naik, masih ngomong ngedumel, tapi kayak ngomong sendiri, gue pengen naik lagi, begitu terus. Dan gue tanya dong sama yang Orang pinternya. enggak, sama teman-teman gue ini yang bawa turun kayak Bang Lenon, si Adit, emang perjalanan gitu? Iya, begini terus, gue pengen naik lagi, begitu terus ngomongnya. Cuman sama temen gue kan ditahan lah, udah kasih minum aja dulu, katanya duduk. Yang si orang pinter itu minta air putih lah, air putih